Berikan waktu kesempatan kepada saya untuk melayani dia yang hebat luar biasa. Dan juga kepada Pak Alek, kepala sidang saya, yang memonitor, yang menjadwal, dan dikasih sesi yang ketiga. Yang pertama, kedua masih ringan-ringan. Ini memasuki sesi yang agak berat. Karena kenapa? Khotbah itu bisa membosankan. Dan khotbah itu bisa bikin tidur kita enak luar biasa. Padahal kita sambil ada pendeta khotbah, dia tenganga-tenganga, dia tidak tahu malu, karena begitu enaknya tidur. Nah, saya dalam berbicara, saya berdoa kepada Tuhan, kalau saya berbicara dengan yang hebat itu, jangan ada satupun yang tidur. Biarlah mereka tenganga tapi tidak tidur. Tenganga karena heran. Amin. Makanya kita ikut Tuhan yang heran. Masa kita tidak heran? Heran dalam setiap waktu. Karena kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tema kita pada sore hari ini menjelang malam, yaitu kasih perlindungan Tuhan sepanjang masa. Nah, tema ini perlu saya jelaskan sedikit supaya kita jangan kendor, berubah untuk ikut Tuhan. Jangan ada waktu-waktu tertentu baru menyala buat Tuhan. Karena banyak orang Kristen, kalau diberkati Tuhan dia menyala, tidak diberkati dia redup. Kalau diberkati Tuhan dia ke gereja, kalau tidak diberkati Tuhan dia tidak ke gereja. Kalau diberkati Tuhan dia datang ke dua puasa menyala-nyala, bersaksi luar biasa, sampai hangus di tempat ini. Tapi begitu ada masalah, ada kekelaman, dia undur dari dua puasa Ester. Banyak enggak? Banyak sekali. Dan yang ada sampai sekarang ini adalah orang-orang yang ditampi. Bahasa lainnya di ayat. Amin. Sehingga kita ada sampai hari ini adalah pilihan Tuhan. Karena kasihnya yang kekal sampai selama-lamanya. Mazmur 92. Kita mundur ke dalam perjanjian lama. Mazmur 92 ayat saya tidak baca 1 sampai 16, saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Selanjutnya untuk memberitakan bahwa Tuhan bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur ini dinyanyikan para tua-tua. Dalam tradisi Yahudi, umur itu dibagi golongan, berbagai-bagai golongan. Kalau di Indonesia orang-orang Batak hanya beberapa golongan. Di WHO ada beberapa golongan, tapi hanya orang Yahudi lah yang menggolongkan umur itu begitu berderet dan panjang sampai umur 100 tahun. Dan ada umur Yahudi itu umur masa-masa bongkok. Itulah ketelitian orang Yahudi untuk meneliti, menggolongkan umur. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi pemazmur menyampaikan kepada kita, sampai tua pun kasih Tuhan tidak berubah. Nah, seringkan manusia itu menggolongkan umur. Kalau sudah tua dianggap pensiun. Sebenarnya pensiun itu dipensiunkan. Ada pensiun dini.
artinya tidak berguna lagi, tidak cocok lagi untuk bekerja. Secara etimologi sebenarnya itu di stop. Lebih ini lagi bisa dibuang. Sering orang yang tua sering agak menyeledik kepada yang tua, yang muda sering meledek yang tua. Tua sudah bau tanah. Saya tahun depan saudara sudah pindah umur, jadi lansia 60 tahun. Jadi kalau anak muda ngomong, Pak tua sudah bau tanah, sering saya apa bau tanah saya? Tapi pemazmur mengatakan ayat 15 sampai tua, berarti Tuhan tidak menggolongkan manusia. Tuhan tidak menetapkan kita, mengukur kita dari umur. Tapi justru pemazmur mau menyampaikan dalam tradisi Yahudi, makin tua makin produktif. Jadi bukan pensiun. Dan bahkan kadang-kadang suami istri ya saya sering bercanda kepada istri, kalau bisa sih kau ditukar tambah, saya juga mau. Dan sekarang saya bilang, saya sudah makin tua. Kalau kau nggak berbahagia lagi, tukar tambah aja saya dengan yang lain. Ya benar juga sih, kadang-kadang tukar tambah. Kalau dapat yang lebih baik ya puji Tuhan. Kalau yang lebih rusak, padahal hidup kita sudah berat hadapin dia. Artinya, tema kita mau menyampaikan kasih Tuhan itu kapan dan dimanapun adalah kekal. Kita flashback dulu ke perjanjian lama ya. Injil Matius, Lukas, Markus menyampaikan kasih Allah itu secara historis di dalam Yesus Kristus. Makanya kita merayakan Natal, ada perayaan-perayaan. Jadi Injil sinoptis itu menceritakan bagaimana Yesus menjadi firman, bagaimana firman menjadi Yesus, bagaimana firman itu menjadi manusia. Tapi saya pelajari Injil Yohanes menyampaikan secara kekekalan. Kasih Tuhan itu, Yesus itu disampaikan secara kekekalan. Dimulai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dalam kekekalan. Kasih Tuhan itu kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan diakhiri dalam versi bahasa Inggris eternal life, yaitu kehidupan yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang dari anak-anak yang tua sampai mati pun memiliki kehidupan yang kekal. Itu masuk daripada Mazmur 92. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu sebuah pujian orang-orang yang sudah disertai oleh Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 1, Tuhan itu bertahta untuk melepaskan kita dari segala musuh kita. Itu diutarakan dalam Mazmur 92. Dan di ayat yang ke-14 sampai masa tua, artinya tidak berkesudahan, tidak diukur dari umur manusia. Kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tadi tema kita kasih perlindungan Tuhan kekal selama-lamanya, berlaku sepanjang masa. Saya pelajari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu searah dan tidak pernah berubah. Kita nyanyikan tadi, saya tidak ngobrol-ngobrol dengan WL kita, tapi semua pujian yang kita nyanyikan tadi
cocok sekali dengan tema ini. Dengan apa ku berharap. Saya tadi udah mau termeh-meh di sini, tapi saya agak malu sedikit. Kasih Tuhan itu kekal. Jadi kalau kita di masa tua pun, jangan kira Tuhan berkurang kasihnya kepada kita. Bahkan engkau sakit sekalipun, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Engkau ada masalah seberat apapun, kasih Tuhan tidak berubah. Mungkin orang engkau yang terbuang, engkau yang ditolak dan tidak diperhitungkan, kasih Tuhan kekal selamanya. Itulah tema pada sore hari ini. Saya mau menyampaikan ini supaya hari Rabu nanti engkau pulang bersukacita untuk menghadapi masalah yang di rumah itu, untuk menghadapi masalah keluarga itu yang rumit. Haleluya. Saya rubah wajah saya, itu komunikasi, itu metode komunikasi supaya saudara konsen. Rumit. Dan banyak cara untuk menyampaikan itu. Banyak cara untuk menyampaikan kerumitan. Sehingga kalau hidup kita rumit, wajah kita ikut-ikutan rumit. Dan saya percaya yang wajahnya rumit tidak memberkati. Kasih perlindungan Tuhan sepanjang masa. Berarti kalau kita pun di kegagalan yang paling gagal sekalipun, di bawah lembah sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan lihat saya tepuk tangan. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Selanjutnya kalau kita pelajari Mazmur 92, membalikkan fakta bahwa makin tua sekalipun ternyata bukan kemerosotan. Justru Mazmur 92 menyampaikan bahwa makin tua makin diberkati Tuhan. Amin. Soal umur tidak membatasi kita dipakai oleh Tuhan. Justru makin tua di dalam tradisi Yahudi, justru makin menggelora, menjadi panutan dalam tradisi mereka. Karena mereka ada tahap-tahapan yang begitu panjang sampai menuju kepada yang disebut tua. Di Indonesia aja, menurut saya golongan-golongan umur itu out-outan, tidak teratur. Kadang-kadang umurnya sudah 50, kelakuannya anak-anak, bikin malu. Kadang-kadang sudah 70 tahun umurnya, tapi pembicaraannya anak-anak, kelakuannya anak-anak. Umurnya sudah 50 tahun, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Kok tersinggung sedikit-sedikit? Kalau di Yahudi ada umur tertentu, dan waktu anak-anak pun mereka sudah hafal hukum Taurat. Kualitas manusia mereka begitu dahsyat, luar biasa. Tapi justru kita orang percaya, saya amat-amati. Kita tidak belajar, kita tidak mau belajar untuk makin tua dipakai oleh Tuhan. Saudara sudah bertahun-tahun ikut 2 puasa. Saya lihat orangnya, tapi saya tidak mau tunjuk orangnya. Itu etikanya. Makanya tegur orang jangan tunjuk-tunjuk ya. Ada etika sosial. Negor orang itu ada etikanya, jangan asal tegur. Nah, saya lihat yang ikut 2 puasa dari Kevin Ray. Di Kevin Ray aja ada tata ibadah, ada tata acara. Di sini pun ada, nggak mungkin sembarangan. Ada koordinator, makanya ada koordinator.
Saya sebut juga itu gembala saya, karena dialah yang mengembalakan. Nah saudara, masa sudah bertahun-tahun di sini, saudara belum tahu kapan bisa menikmati air panas. Saudara masih ngomong, kok nggak ada air panas? Ya kalau jam 5 ibadah, kau bangun jam 5 tidak bakalan ada. Atau jam 4 nggak bakalan ada. Kalau ibadah jam 5, mandilah jam 2. Pasti ada air panas. Tapi yang begini kalau saya ajarkan pada umur sekarang yang segini, orang Yahudi ngomong ke saya, ini bodoh banget bunuh. Iya kan? Berapa tahun kita di sini masih ngomong kepada Pak Alek enggak ada air panas. Ya enggak ada, orang sebanyak ini serentak mandi, airnya juga jadi sedikit-sedikit karena semua dibagi tiap kamar mandi. Cak Lontong bilang, mikir, belajar, itu masih perkara air. Belum masalah kita yang kita angkut ke tempat ini untuk kita bawa kepada Tuhan. Masalah air aja kita nggak beres, apalagi masalah yang lain. Bapak-bapak, apalagi masalah si panjang rambut itu. Air aja nggak beres. Nah, sampai masa tua, saya mau menyampaikan tema ini supaya saudara makin tua makin menjadi panutan. Karena Mazmur ini dinyanyikan waktu ibadah bagi orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur 92 ini adalah orang-orang yang sudah menikmati, memahami, masuk ke dalam kasih-Nya Allah yang begitu besar. Allah yang Elohim itu, dia memahami betapa dia menikmati. Dan kalau saudara baca dari ayat 1, dilepaskan dari musuh, diberkati, diangkat harkat hidupnya, sehingga dia bersyukur dari ayat 13 sampai 16. Makanya nyanyian tadi, dengan apa aku balas kasih selain memuji. Dan ini Mazmur pujian. Dengan apa kita membalas kasih-Nya Tuhan? Dengan kita memuji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saya sering amati jemaat yang sudah umur 50 tahun ikut Tuhan. Tepuk tangannya aja waktu pujian tidak sesuai dengan ketukan musik. 50 tahun jadi jemaat, ketukan musik dengan tepuk tangannya aja, tepuk tangannya selalu terlambat. Apa tidak tahu nadanya? Padahal dengan apa kita membalas kasih-Nya Tuhan? Hanya dengan memuji dan menyembah. Jadi waktu memuji Tuhan, pujilah dengan serius. Tepuk tanganlah dengan serius. Memuji, menyembah, dan menyembahlah dengan serius. Saudara, kalau saya sudah mundur dari hamba Tuhan supaya terkenal. Dulu sih waktu kuliah tujuan saya supaya pendeta terkenal, seperti dosen saya Yakub Mahuai. Kalau pendeta besarkan, semuanya besar, PK-nya besar. Saudara ketawa ya, suka ke PK ya. Yang putih itu isinya yang merah-merah. Itu cita-cita saya. Tapi setelah saya menikmati di masa tua saya, kasih-Nya Tuhan itu kekal. Pendeta terkenal tidak ada apa-apanya dibanding kasih-Nya Tuhan. Dengan apa kita membalas kasih-Nya Tuhan yang kekal? Kita tidak cocok penyanyi yang hebat, enggak. Suara kita sering palsu. Suara kita cember. Suara kita tidak bagus. Tapi dengan hati kita keluarkan suara kita apa adanya.
Bahkan tokoh-tokoh perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak pantas untuk melayani Tuhan. Daud dipilih Tuhan bukan karena dia hebat, tapi karena dia rendah hati. Bahkan bapaknya Isai ngomong waktu Samuel tanya, masih ada enggak anak? Ada sih, tapi mengembalakan domba. Itu istilahnya begini, ada tapi tidak berguna, tidak cocok jadi raja. Orang tuanya sendiri pun melecehkan, tidak menganggap. Tapi Tuhan, di tangan Tuhan, Daud begitu luar biasa. Musa, waktu Allah mengutus dia untuk membawa bangsa Israel, Musa bilang, Tuhan, saya ini tidak pintar. Bagaimana saya membawa bangsa yang tegar tengkuk itu? Berarti orang yang rendah hati, yang merasa kurang, yang merasa tidak baik, yang merasa tidak cocok untuk ikut Tuhan, pasti engkau dipakai oleh Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang menyempurnakan kita. Firman Tuhan tidak pernah menyamakan usia lanjut dengan kemunduran atau kemerosotan, tetapi justru dinyatakan dengan kedewasaan, stabilitas, dan produktivitas. Artinya begini, produktif itu saya gambarkan begini. Kalau orang bangun jam 6, saudara harus bangun jam 5 kalau saudara mau maju. Amin. Kalau saudara, orang lain bisa berlari, kalau orang lain sudah berlari, saudara harus terbang. Itulah produktif. Saudara, saya ini orang bodoh dari 8 bersaudara. Saya sering mengatakan di dalam orang Batak itu hanya orang bodoh lah yang cocok jadi pendeta. Kalau anaknya pintar, disekolahkan di universitas yang bagus. Tapi kalau anaknya bermasalah, kan masalah itu juga banyak. Masalah bandel, masalah tidak mau dinasehati, termasuk masalah itu bodoh. Masalah juga itu. Jadi kalau anaknya bodoh, sekolahkan aja itu sekolah pendeta. Kayak sekolah pendeta itu bengkel, tempat-tempat rusak gitu. Nah, saya itu ditempatkan di situ. Dan biasanya orang bodoh itu bersaudara dengan kebaikan. Biasanya ya, itu bergandengan dan nurut. Biasanya orang bodoh itu agak nurut. Nah, saya itu, golongan saya itu. Jadi saya mengatakan kalau di rumah itu, urusan-urusan rumah, menyapu, ngepel, cuci-cuci, semua urusanku lah itu. Dan saya dikategorikan bodoh. Karena saya bodoh ditambahin gelar, anaknya pendeta itu. Jadi bodoh pendeta. Saudara, hidup saya tersesat. Sudah bodoh dan dikasih nama pendeta. Dan waktu saya besar, saya nggak mau pendeta. Pendeta miskin. Pendeta dikasih-kasih. Pendeta dikasihani. Saya tidak mau. Memberontak. Dan terus sampai adik saya ngomong ke abangnya. Dan mereka berani, abang ini kok bodoh sih gitu. Sebenarnya hati saya begitu luka dalam batin. Kok saudara menikmati pernah terluka ya? Luka sangat dalam. Adik saya ngomong, abang ini bodoh. Memang sih, kalau saya ditanya, baru kadang-kadang 1 jam baru mengerti. Jadi ditanya 1 menit pertama, baru menit ke-60 baru saya mengerti, terlambat melulu. Sepertinya otaknya didengkur. Jadi waktu perintah ditanya, berjalan dulu dari sini. Tek 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 tek.
dendam sampai di sini. Makanya orang bilang otaknya didengkul. Abang saya bilang begitu, kayaknya otakmu didengkul. Tapi saya periksa, ini hanya tulang-tulang, otak tetap di sini, gak pernah pindah. Kan begitu. Saya selidik otak saya tetap di sini, gak pernah pindah. Bodoh. Dan saya terus dibully. Hati saya terluka. Luka yang paling dalam. Kalau luka dalam kulit bisa diobati dengan Tensoplas, tapi luka dalam batin hanya Tuhan yang bisa. Kasih Tuhan yang kekal itu, itulah yang mengobati hati kita terluka. Saudara, begitu makan berikutnya kita kumpul. Ibu saya bikin deklarasi, perjanjian, pengumuman. Dan ibu saya bilang begini, kayak semua dengar, ini abangmu ini dan adikmu ini mau bunuh, dia mau bunuh sekalipun, dia tetap anak saya. Luka saya sembuh sedikit. Ada bertumbuh tunas semangat jadi manusia. Sebenarnya saya sudah bunuh diri. Kalau ada setiap tebing yang dalam, saya sudah mau lompat untuk menyelesaikan hidup ini karena luka batin yang sangat dalam. Saya nggak tahu saudara, kalau lukanya dalam, lihat bukit-bukit atau mau bunuh diri, saya nggak tahu. Saya pernah, supaya saya selesai penderitaan saya. Ibu saya bilang, ini mau bodoh abangmu ini, adikmu ini, dia tetap anak saya. Saya begitu biasa. Dan saya dipanggil lagi berdua dengan dia. Sini, anakku, walaupun engkau buruk, tetap engkau anak saya. Tapi jangan lama-lama bunuh. Sebuah kasih yang bijaksana. Kalau bukan kasih Tuhan yang hidup di dalam ibu saya, dengan apa dia membicarakan, kecuali dengan kasihnya Tuhan. Karena begitu besar dia memperhatikan saya, dia menyampaikan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga saya menemukan diri saya. Bukan lagi dalam umur kita sekarang ini, bukan lagi soal kita kecepatan atau ketangkasan. Kita tidak tangkas lagi. Orang kita umur sekarang ini rata-rata ya naik tangga itu, kalau saya amati udah ngos-ngosan. Jadi kita tidak tangkas lagi, tidak lihai lagi. Tapi di umur kita ini, Pemazmur 92 ini mau menyampaikan kita makin berbobot, kita makin berkualitas. Mungkin engkau tidak bisa loncat-loncat lagi, tapi jalan hidupmu berkualitas. Bukan lagi soal kecepatan, tetapi soal kedalaman. Di umur sekarang ini bukan soal engkau lagi dilihat-lihat hebat luar biasa, bukan. Tapi betapa engkau dalam hanyut dalam kasihnya Tuhan, mengenal Tuhan dengan luar biasa, tertanam di dalam Tuhan dengan luar biasa. Itulah tujuan tema ini. Bukan soal banyaknya aktivitas. Pendeta O'Neill bilang, Pak Noloban, saya sudah mengurangi aktivitas yang diundang makan sana sini, pesta dan lain sebagainya. Saya lebih memilih untuk diam di rumah, memuji dan menyembah. Saya hampir nangis lihat beliau ini. Bukan nangis sedih, nangis terharu. Ada hamba Tuhan model begitu. Dulu saya waktu kuliah, saya berdoa, Tuhan, siapa yang bisa mengundang saya makannya? Karena dia selama saya sudah 3 tahun saya makan masih dengan temannya nangka. 3 tahun. Kalau sekali-sekali nasi dengan nangka enak.
Tapi kalau 3 tahun sudah, dan mengelolanya berbeda. Untuk masak 3 orang, nangka sama nasi enak. Tapi untuk 100 orang, itu dimasukkan dalam tong bersama-sama. Jadi itu nangka itu kompak dengan beras. Mereka rangkulan di dalam tong dan menyatu. Saudara, dan ternyata kalau beras itu dengan nangka kompak melebur satu persatu mereka yang 2 jenis ini, setelah dia matang jadi bubur, itu warnanya aneh. Boro-boro makan, warnanya aja bikin cicik. Saya bilang, Tuhan, makanan apa ini? Warnanya aja Tuhan mengerikan. Bagaimana mau menelan? Dan bumbunya hanya ditambahin garam, tidak ada yang lain. Dan yang masak itu Pak Paulus namanya. Kalau dia masak karena panas, dia tidak pakai baju dan pakai tongkat kayak sko. Dia engkol itu beras dengan nangka supaya menyatu. Makanya waktu saya makan, saya bergumul, Tuhan, ini asin yang mana? Saya makan benar asin, tapi jangan-jangan asin keringat atau asin beneran yang disebut asin jadi-jadian. 3 tahun. Dan ternyata makan nasi dengan nangka itu, saya menemukan Tuhan lebih dalam lagi. Saya menemukan diri saya sebagai hamba Tuhan lebih dalam lagi. Saya menemukan kasih Tuhan itu ternyata tidak berubah walaupun saya makan nangka. Saudara, di kampus itu, saya pikir dulu di sekolah teologi itu malah gitu. Hampir saya melarikan diri dari sana. Ternyata setannya lebih dahsyat. Saya beli susu kaleng supaya ada sedikit-sedikit. Kalau hanya makan nangka dengan beras, ngantuk belum, nggak ada energi. Saya belilah susu kaleng capek merah. Saya lubangin, saya irit-irit, saudara, supaya ada 1 minggu 1 kaleng. Kadang-kadang hanya berwarna putih aja. Tapi belum 1 minggu, kalengnya masih ada, tapi isinya sudah kosong. Siapa yang ngambil? Ini kan pendeta semua. Kalau ngambil mau ngomong supaya aku tahu bahwa itu sudah kosong. Kalau kaleng susu itu manusia, aku akan menangisi dia dengan luar biasa. Kenapa kau begitu tiba-tiba kosong, tidak ngomong bahwa isimu sudah kosong? Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Bagaimanapun hidupmu sekarang ini, kau datang ke tempat ini, pegang baik-baik. Kasih Tuhan tidak berubah. Bilang kiri kanan dan salam, kasih Tuhan tidak berubah. Yang terakhir, kau dengar itu. Jangan biasa ngomongnya, kau dengar itu kayak orang tidur. Kau dengar itu. Kalau kita pelajari ayat 14, saya tidak begitu. Dulu penyakit saya sekolah itu bahasa. Penyakit bagi saya itu. Kalau waktu sekolah itu bahasa Inggris, itu sakit badan, sakit semua badan saya kalau sudah bahasa Inggris sudah.
Nah, waktu saya sekolah teologi, Ibrani, Yunani, penyakit saya juga itu. Cuma sekarang setelah saya melayani, saya belajar sedikit-sedikit. Ayat 14 itu dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam itu dalam bahasa Ibrani yaitu satul. Satul artinya bukan tumbuh liar. Berarti orang-orang yang tertanam dalam Tuhan itu harus tertanam bukan liar. Makanya kalau ikut doa puasa, tertanamlah di sini, bukan loncat-loncat. Setialah. Kalau engkau setia di gerejamu, tidak berpindah-pindah, itu tertanam. Tidak loncat-loncat, jangan pindah-pindah gereja. Karena banyak orang Kristen, gerejanya gereja kutu loncat. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, satul itu ditanam, sengaja ditanam, direncanakan ditanam, itu maksudnya. Jadi kalau kita tertanam di sini, memang sengaja kita ditanam di sini, bukan liar, bukan asal-asalan. Selanjutnya menunjuk mengarah kepada kehidupan yang berakar dalam Tuhan, bukan kebetulan. Makanya kalau di dalam Tuhan itu semua adalah kebenaran. Makanya kadang-kadang orang yang udah percaya Tuhan, Pak Pendeta, kemarin saya hampir kecelakaan. Kenapa? Begitu motor saya mau terbalik, kebetulan saya bisa meloncat. Berarti karena dia. Tapi kalau dia mengatakan kebetulan, berarti karena dia. Tapi kalau kebenaran, berarti karena Tuhan. Kebenaran Pak Pendeta, saya meloncat, Tuhan yang menolong. Itu artinya kebenaran. Atau begitu pesawat jatuh, untung saya pintar meloncat. Bukan karena untung ada Tuhan. Kita terpeleset. Kita tidak mengalami sesuatu. Kita bilang untung saya biasa olahraga karena kita. Tapi selalu kita bilang untung karena Tuhan. Itu kebenaran. Seterusnya makna kontekstual dalam usia. Usia senja yang sehat dan produktif lahir dari relasi yang tertanam lama, bukan instan. Nah, orang yang bersyukur dalam Mazmur 92 ini adalah orang-orang yang tertanam lama, bukan instan ikut Tuhan. Jadi sejak kecil bangsa Yahudi itu dikelompokkan, diatur sampai dia menemukan Tuhan dalam hidupnya, dan benar-benar Tuhan itu bertahta di kerajaannya, dan dia mengatakan Tuhanlah rajaku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah gunung keselamatan. Sampai itu dihidupi dalam dimensi yang dalam, supaya kita mengerti tema ini. Di ayat 15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Padahal di umur sekarang kita ini, kita kan dianggap udah pensiun. Tua, udah datang si tua itu. Kalau bahasa Cina, cek ya Pak Alex ya, cek. Itu panggilnya juga itu agak disepelekan, cek gitu. Disepelekan, padahal di orang Yahudi orang tua itu menjadi suatu figur yang luar biasa, karena memang belajar dari kecil itu dipelajari terus dan menjadi tua-tua yang luar biasa. Saudara, khotbah yang paling bagus itu adalah bukan khotbah di sini berapi-api, ngomong lancar luar biasa, enggak. Khotbah yang bagus itu adalah menjadi panutan. Apa itu menjadi panutan? Jalanmu sekalipun
sudah menjadi panutan. Jalan aja menjadi panutan bagi orang Yahudi. Diatur semua. Lah kita ajak ketawa, kita asal ketawa. Sampai orang lain tersinggung dari ketawa kita. Berbicara kita asal ngomong. Sehingga orang lain sudah tersinggung. Kita tidak sadar orang lain sudah tersinggung atas pembicaraan kita. Orang Yahudi, tua-tua Yahudi sangat hati-hati untuk bicara. Itu nada dering penting itu. Itu transparan puji Tuhan. Jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kalau kelapa itu santannya mantap waktu apa? Waktu kelapa itu apa? Tua. Itu kelapa. Bagaimana dengan manusia? Kita harus balikan seperti Mazmur 92 ini. Membalikkan umur. Bukan ditakar dari umur. Tapi ditakar dari dalamnya kita mengikut Tuhan. Mengerti, terbenam dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dikatakan berbuah dalam bahasa Ibrani paraj. Paraj itu artinya mekar, bertunas, berkembang. Mungkin kita sudah tua. Masa tradisi Yahudi umur bongkok katanya. Tapi kita menjadi panutan. Dan setiap orang yang melihat kita, lihat tuh Pak Arik, luar biasa, makin tua, makin disegani. Itu artinya makin tua, makin produktif. Banyak orang percaya, orang Kristen berharap sama manusia. Dia sekolahin anaknya supaya nanti dia, waktu dia tua, anaknya yang urus dia. Sering saya mengatakan, satu ibu bisa urus 8 orang. Tetapi 8 orang tidak bisa urus 1 orang. Sedih. Satu ibu bisa mengurus anak 12, gemuk-gemuk dan berhasil. Tapi anak 12 orang tidak bisa urus seorang ibu. Produktif. Saudara, ibu saya bisa dikatakan meninggal karena saya. Lebih sering hidup di rumah saya. Dia lebih betah di rumah saya. Adik saya ada yang lebih berhasil, lebih bagus ekonominya dari saya. Tapi dia bilang, selalu dia bilang, telepon saya, jemputlah saya. Ma, itu kan adik saya kan bagus tempat tidurnya, spring bed. Tempat tidurmu di sini hanya busa, enggak, lebih enak. Walaupun busa lebih enak daripada spring bed. Makanannya juga enak-enak. Ma, kenapa di sini makanan kita tidak tahu tempo? Makananmu lebih enak. Sehingga ibu saya lebih sering hidup dengan saya. Saudara, saya lihat masa tua dia memang merosot badannya. Dia sering lupa, merosot pikirannya. Baru selesai makan, piringnya masih di situ. Dia bilang begini, kok kau belum kasih aku makan? Kalau saya tersinggung, apa itu namanya? Ya, saya bilang, ini kalau mau makan lagi, masih ada nasi kita, saya bilang. Tapi saya udah kenyang ya. Iya, udah kenyang, orang buat makan. Kan begitu. Dan orang tua kita itu, makin tua dia makin sering melamun, menghayal. Menghayal berapa anaknya, dia menghayal terus. Sehingga dia begini terus. Bisa kayak orang gangguan jiwa. Tapi bukan. Dia menghayal semua. Dia terus juga kalau saya tanya, Mama kenapa agak memang begitu? Ya saya mikir nanti abang
dan juga kapan saya mati. Kapan mati? Jangan pikirin yang begitu, karena saya begitu sayang sama dia. Ternyata mikirin mati juga. Nah, waktu saya amati begitu, saya intip dari kunci, lubang kunci, saya intip dia, dia berdoa, dan suka bengong, dan suka melamun. Dan saya tahu kesukaannya. Kesukaan mama saya itu, padahal dia dari rakyat jelata, sama dengan nasibnya dengan anaknya, miskin, tapi kesukaannya apel. Padahal di masa saya itu apel itu 70.000 sekilo. Kalau yang bagus itu apel Fuji 150. Akhirnya saya beli 2 biji. Waktu saya pulang kerja ke rumah sore-sore, saya intip dia lagi menghayal. Pikiran saya dia menghayal anak-anaknya dan menghayal kapan mati. Saya ketok pelan-pelan, "Ma!" Dia kaget. "Apa itu? Ngapain kau panggil-panggil saya?" Karena dia terganggu atas hayalannya. Ada gangguan. Tapi ternyata hatinya sudah bergelora. Waktu kita mengatakan, "Mama, saya sudah pulang." Dan saya panggil dia dari kamarnya, saya suruh duduk seperti ratu. "Duduk kau di sini." Duduk seperti ratu. Saya kasih seperti di restoran. Ada cermin, ada begitu. "Apa yang kau bikin-bikin itu?" katanya. "Udah, bikinlah supaya seperti di restoran." Duduklah kita berdua ngobrol sambil saya kupas itu apel. Dan saya potong sesuai selera. Saya ambil dengan tangan saya dan saya suapi. Dia bilang, "Kau usah suapin, aku masih bisa." "Enggak, aku mau menyuapin Mama, karena dulu Mama juga pernah suapin saya. Saya bisa makan dulu karena Mama nyuapin saya. Dan sampai hari ini saya ada karena Mama begitu luar biasa memperjuangkan saya." Dan air matanya turun satu persatu, dan dia peluk saya dan memberkati. Kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Begitu saya kupas, makanlah. Kita makan dari apel yang susah dibeli. Hanya berapa ons, 2 biji sudah. Saya kurangin juga. Enak juga itu apel. Kalau saya gas makannya, habis yang 2 itu, besok tidak ada lagi saya suguhkan. Saya rela hanya makan sedikit. Mama saya agak banyak. Kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu cukuplah bagi kita untuk hidup yang sulit ini. Selanjutnya, saudara, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Mungkin secara tubuh jasmani engkau akan. Saya lihat istri saya, dulu sih wajahnya, istri saya itu wajahnya kencang, diurus luar biasa. Rambutnya saya lihat begitu rapi, semampai. Jalannya pun saya amati, sehingga saya mabuk melihat dia. Semua indah. Suaranya begitu lembut di umur 30, tapi sekarang di umur 50. Dia menumpang ke samping sekarang. Saya pegang tangannya seperti pegang bantal kulit. Empuk luar biasa. Dulu dia ngorok, saya pun ngorok. Begitu merdu saya dengar, seperti alunan musik. Tetapi ngorok masa muda dengan masa tua sungguh jauh berbeda dan sungguh menyiksa, saudara-saudara. Ternyata saya selidiki dan saya tanya dokter DHD. Kenapa dokter
waktu ngorok muda itu masih bagus kedengaran, tapi setelah tua menjadi mengganggu jiwa dan roh. Dokternya bilang itu klep paru-paru, tenggorokan sudah berubah jadi melar. Dalam bahasa teknisinya tidak kompresi lagi, tidak ketat. Sehingga waktu muda dia ngorok, itu waktu muda. Tapi setelah tua dilepas ngoroknya, kompresi sudah rusak. Itu masih kompresi, belum kelakuan. Ada orang kacamatanya di pala, dia 3 jam cari kacamata. Mana yang kacamata saya ya? Semua satu Kota Madia ribut gara-gara kacamata. Lah itu apa? Oh, kacamata di sini. Jadi masa tua bisa merosot secara lahiriah, tetapi roh kita menurut Mazmur kita menghasilkan buah yang gemuk dan segar. Gemuk dan segar disebut desenim dan ra'ana. Artinya Tuhan menjanjikan hidup yang berkualitas, bukan panjang umur. Tuhan tidak memang panjang umur, tapi kualitas umur itu disertai dengan panjang umur. Makanya kalau ulang tahun udah stoplah panjang umur, panjang umurnya, padahal menderita sepanjang masa. Buat apa? Itu kue ulang tahun juga yang diutang juga. Artinya kita harus coba berkualitas umurnya, bukan soal lamanya, tapi kualitas. Ini masih pembukaan Pak Alex, belum selesai. Ini bisa sampai pagi. Ini bisa diteruskan enggak ini ya? Soalnya udah separuh saya lihat tidur ini, enggak ya? Gemuk dan segar, berarti tua tidak membatasi kita. Nah, tema ini supaya kita semangat, walaupun manusia jasmani kita makin menurun, kita tetap dipakai untuk berbuah segar dan gemuk. Selanjutnya saudara, ada beberapa pokok di dalam Mazmur 92 ini. Kalau secara ringkas kita pelajari, yang pertama, tetap tertanam dalam Tuhan. Orang yang bersyukur itu tetap bertanam dalam Tuhan. Dan juga kesehatan sejati dimulai dari akar rohani yang tertanam dalam Tuhan. Kalau saudara mau sehat, artinya sehat jasmani dan rohani, tertanamlah dalam Tuhan. Itu Mazmur ini menyampaikan. Makin dalamlah dengan Tuhan, produktiflah. Kalau orang penyembahan 1 jam, engkau 2 jam. Kalau orang berpuasa sehari, kita ini 3 hari. Produktif. Kalau orang bangun jam 5, bangunlah jam 4. Dan tadi saya bilang, kalau orang sudah berlari, kau terbang. Kalau orang terbang, terbanglah bersama-sama orang yang terbang. Itu orang yang produktif. Dan berbuat sesuai musim. Berbuat sebagai musim, kalau kita pelajari, dalam umurmu yang sekarang ini, sesuaikanlah. Umurmu yang sekarang ini berpotensi. Memang itu potensimu di dalam umur sekarang. Jangan kau umur 50 tahun sikapmu seperti masih anak-anak. Sebenarnya kalau lihat wajah dari sini, tidak ada lagi wajah yang tersinggung di sini. Karena berapa? Sudah berumur, tidak pantas tersinggung. Saya ulangi, wajah saya sampai jelek begini, tidak pantas tersinggung. Malu. Sampai saya bikin energi ya. Malu. Itu dibikin apa? Dibikin wajahnya supaya saudara menancap perkataan itu. Dan saudara akan dengar nanti hari Rabu di rumah. Apa kata pendeta itu? Malu.
Tapi jangan nanti hari Rabu ketemu suamimu di rumah, malu, nggak nyambung. Jadi sesuai dengan umur kita menurut Mazmur 92. Dan kalau kita sudah tua, biarlah semua perangkat di seluruh tubuh kita tua. Misalnya kalau kita berumur 60 tahun, semua mulut, mata, kaki semua 60 tahun. Jangan umur sudah 70 tahun, tapi matanya umur 17 tahun. Masih berkedip-kedip. Umur sudah 70 tahun, matanya masih genit. Artinya segala musim, kalau kita umur 70 tahun, mata kita 70 tahun. Kita 60 tahun, langkah kita 60 tahun. Jangan kita buat-buat. Kadang-kadang ada cing-cing udah 60 tahun, dia berjalan seperti gadis. 60 tahun, gigi udah habis separuh. Segala sesuatunya pemazmur mengatakan ada waktunya. Saudara, ada teman saya dulu tinggi gede, lebih tinggi dari saya, dan dia bikin tato singa. Setiap saya lihat tatonya itu, saya aja ngeri kayak singa hidup di sininya. Setelah 40 tahun kita ketemu, saya lihat singanya itu udah nyembah. Ternyata berubah juga, tato juga berubah. Saya bilang, loh itu kan tato yang dulu. Iya, dan dulu kan begitu sangar, sekarang kenapa menyembah? Ya tua juga Pak Pendeta. Makanya kasih Tuhan yang kekal sepanjang masa. Ada pujian, ada nyanyi buat seorang ibu. Kasih ibu sepanjang masa. Udah nantilah kita nyanyikan itu. Saya hanya menggambarkan doang. Manusia menggambarkan juga bahwa kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Ini baru isi khotbah. Jadi jangan tidur ya. Ini jam berapa ini? Berapa menit lagi? Ini masih isinya ada tiga hal gaya hidup untuk membuktikan kasih Tuhan sepanjang masa dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita sekarang ini, kita sudah berumur sebagaimana umur saudara. Saya 59. Bagaimana saya membuktikan kasih Tuhan itu bahwa kekal dalam hidup saya? Yang pertama, di usia yang senja, gaya hidup dipenuhi pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Artinya di umur kita sekarang ini, sepatutnya umur kita hanya bersyukur. Di masa sekarang ini, kita hanya hidup bersyukur dan mulut kita penuh dengan pujian. Itu kata pemazmur. Dikatakan di ayat 3, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Setiamu, kesetiaanmu, kasihnya Tuhan itu beritakan sepanjang waktu. Di sini siang dan malam. Tidak ada lagi waktumu nonton TikTok. Tidak ada lagi waktumu untuk bergosip, ngurusin orang lain. Saya lihat kadang-kadang kenapa orang ngurusin rumah tangga orang lain. Kenapa? Karena dia menganggur, gak ada kerjaan. Kita tidak ada urusan dengan orang lain kalau kita sibuk dengan Tuhan. Kita hanya memberkati. Dari mulut kita ini tidak ada lagi perkataan yang keluar selain daripada firman. Berarti waktu di masa hidup kita ini, perjalanan hidup kita hanya memberkati. Mulut kita ini hanya memberkati. Salam pendeta, dia salam pendeta sampai umur 40 tahun, tapi salamnya tidak pernah berisi. Luar biasa ya. Dia hanya salam pendeta,
produktif untuk memberitakan kasih setiamu, kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaanmu waktu malam. Berarti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, hanya memberitakan kebaikan Tuhan. Ada nyanyian yang saya kalau nyanyikan ini di kamar 2 saya harus sedia tisu. Apa nyanyinya? Pemain musik gak ada di sini? Ada di belakang. Apa nyanyinya, Pak? I love you Lord, ku cinta kamu. Kita dipenuhi oleh pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan ayat 3, untuk memberitakan kasih-Mu, kasih setiamu, dan untuk kesetiaan Tuhan, bahwa kasih-Nya itu kekal, kita beritakan melalui pujian, melalui hidup kita, dan orang melihat. Makanya saya bilang khotbah yang paling bagus, orang melihat kita dan orang itu bertobat. Luar biasa ya Pendeta Bertia, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Luar biasa ya Cing Hong yang melayani Tuhan. Tidak dibayar loh, tapi dia setia. Itu Pak Ale koordinator loh, gak dibayar. Dia sibuk luar biasa, tapi dia berikan waktunya kepada Tuhan. Itu orang-orang yang mengucap syukur. Dia melupakan dirinya untuk mengingat Tuhan. Dia meninggalkan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Itu orang yang mengucap syukur. Dari wajah saudara, saya lihat wajah saudara juga sibuk. Saudara datang ke sini meninggalkan masalah, meninggalkan kesibukan, meninggalkan mungkin keuntungan, dan engkau datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk bersyukur betapa Tuhan itu baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang baik. Bersyukur adalah cara yang terbaik untuk menikmati berkat Tuhan. Saya ulangi, bersyukur adalah cara yang terbaik untuk menikmati berkat Tuhan. Saudara, kalau saudara makan di Borobudur hanya sop buntut aja 500.000. Pak Alek enak enggak sopnya? Enak luar biasa. Pendeta Oniel pun mengatakan, kita nih kalau puasa di kamar kami itu semua campur diskusi. Dari Allah yang besar sampai makanan bumbu dapur kita bicarakan di sana. Nah tadi kita membicarakan sop buntut Hotel Borobudur 500.000 satu porsi. Saudara makan di sana, di waktu yang sama saya makan di warung Tegal di samping Hotel Borobudur. Begitu kita sama-sama keluar, kita ketemu dan ditanya apa yang kebersamaan orang-orang yang makan, apa kesamaannya? Sama-sama kenyang, tapi berbeda bayarnya. Di sana 500.000, di sini serba 7.000.
kenikmatan yang luar biasa. Berbeda apabila makan sop untuk sakit hati, ada kepahitan. Tapi makan di warung dekat penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas nasi ini, walaupun hanya dengan kuah telur dan kuah-kuah yang lain. Penuh sukacita. Saudara, waktu kuliah saya tidak pernah beli yang namanya telur ayam atau ikan. Saya hanya beli nasinya, tapi minta kuahnya. Waktu saya di Petamburan ada duit 10.000, saya makan di warung Padang. Saya bilang, udah nasi satu, lauknya apa? Kuahnya saja. Saya pesan, tapi udahnya ini suruh orang lain. Bapak ini pesan nasi satu sama kuahnya. Saya berdiri, muka saya merah. Dikasih, tapi emang cuma kuahnya doang dan saya bayar nasi doang. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur Tuhan, terima kasih nasi dengan kuahnya. Saya juga sehat sampai sekarang. Bersyukur adalah kekayaan. Saya bilang, jika engkau tahu bersyukur, hidupmu menjadi kaya. Karena banyak orang tidak bersyukur atas hidupnya. Rumahnya sudah 10. Dia tidak betah tidur di rumah. Akhirnya dia tidur di penjara karena dia korupsi. Rumah 10, 1 minggu pun nggak bisa kita tiduri satu-satu. Harus minggu kedua rumah yang ke-8. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Saya bersyukur. Dari dulu saya belajar bersyukur itu adalah kekayaan. Bersyukur itu adalah kekuatan di waktu saudara menghadapi tantangan hidup ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Helen Keller. Semua para teolog tahu yang namanya Helen Keller. Tokoh pendobrak keterbatasan. Dia buta umur 19 tahun. Berarti dia menghadapi kesulitan lebih parah dari orang yang tidak buta. Dan dia tuli. Sudah buta, tuli pula. Dan dia punya slogan, dia punya motto. Dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan atas kekurangan saya. Helen Keller mengatakan begitu. Karena melalui kekurangan itu, saya menemukan diri saya. Artinya dia tahu diri. Kalau kita bisa bersyukur, kita tahu diri. Mengenal who am I? Siapa saya ini? Kalau Daud mengatakan aku tidak pintar ngomong, aku tidak layak. Dan selanjutnya dia mengatakan, karena melalui kekurangan saya itu saya menemukan diri saya, pekerjaan saya, dan juga menemukan Tuhan. Berarti kalau saudara makin sering bersyukur, saudara menemukan Tuhan dalam diri saudara. Gak apa-apa, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, udah jam berapa Pak Berti? Ini Pak Berti kalau sudah lihat saya begini, saya koreksikan begitu. Yang pertama tadi, untuk membuktikan kasih Tuhan itu kekal dalam hidup kita, kita penuh pujian dan bersyukur. Ingat ya, itu yang pertama. Yang kedua, di usia senja, di usia sekarang ini, hidup kita melimpah kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Di
Dikatakan di ayat 5, sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatanmu aku bersorak-sorak. Saudara, kadang-kadang kita melanjutkan di masa kelam kita, hidup kita ini, kita sering mengatakan, Tuhan, aku gak kuat melanjutkan hidup ini. Sudah selesai. Waktu kita menghadapi kebutuhan, tidak ada harapan. Itu manusiawi. Tapi waktu kita membuktikan kebaikan Tuhan, dikatakan sebab telah kau buat aku bersuka cita. Artinya hanya Tuhanlah kita bersuka cita. Saudara, kalau saudara sehat, puji Tuhan, saudara bersyukur. Tapi jangan terlalu bangga karena engkau sehat. Jika saudara kaya hari ini, jangan sombong. Jangan terlalu kau merasa hebat. Karena kekayaan itu ada masanya. Dulu saya supir seorang pedagang Mercy Eropa. Saya supir pribadinya. Keuntungan dia dalam satu mobil itu kalau jual New Ice, model New Ice dulu ada model C200. Saya tahu merek-merek Mercy, BMW, dia sekali jual itu 75 juta, 100 juta itu dulu. Sekali ngomong, ada pejabat, Pak, saya mau tukar mobil. Mobilmu tahun berapa? Tahun sekian. Dengan C200 berapa tukar tambah? Sekian. Saya antar itu mobil yang bekas, saya ambil mobil bekasnya, saya antar yang baru. Untungnya 150 juta. Dan di Sunter itu dia beli yang dia beli lagi belakangnya satu, sebelah kanannya beli 2 lagi rumah, berarti 4. Dan dia kaya raya. Tapi istrinya pelit. Kami pernah para supir makan ayam yang belum matang. Kirain ayam itu sudah matang, padahal ayam yang dikasih kunyit dibumbuin, diungkep. Karena itulah yang di luar, yang di dalam dapur itu dikunci rapat-rapat. Kita sangka itu ayam sudah dimasak, kita makan. Namanya orang lapar, tidak kenal apa itu matang apa enggak, kita makan aja. Jadi saya pendeta pernah makan ayam yang mentah. Terus keuntungannya begitu besar. Dan sebelum saya menikah, saya sudah tahu masalah rumah tangga. Itu untungnya. Dan tidak cocok sama istri. Kadang-kadang saya dibangun jam 2. David, bang, kenapa bos? Kuntilanak itu. Ada kuntilanak kau. Yang itu saya pikir bukan kuntilanak beneran. Ternyata istrinya. Lu kok ada kuntilanak? Oh, saya bilang, kenapa? Kok kau bisa hidup sama kuntilanak? Saya bilang, yang kau katanya. Kita cari mie dulu, mie goreng. Malam-malam. Tidak ada kecocokan. Tidak ada sukacita. Jadi tidak jaminan kalau kaya bersukacita. Jadi ibu-ibu jangan berdoa ya, supaya suami kita itu jinak. Tuhan berkatilah supaya kami menjadi sepaham. Enggak, justru makin bahaya. Berdoalah ibu-ibu, Tuhan, suami saya itu sembuhkanlah saya, supaya saya bisa menerima dia walaupun out-outan. Kita sembuh dulu, kan begitu. Istri saya itu bukan sempurna. Saya berdoa, kuatkanlah saya Tuhan untuk menghadapi dia. Karena wanita kita tangkap, perasaannya sesuai tanggal. Iya kan, secara kesehatan juga wanita itu dipengaruhi oleh tanggal. Tanggal menopause, tanggal menstruasi, mens. Ada masa-masa bulan, tergantung bulan. Istri kita itu nggak ada asal usul, dia bisa marah-marah. Saya lihat tanggal, oh iya ini bulannya.
Sehingga saya tidak terganggu lagi. Karena tidak ada hujan, tidak ada angin, dia marah-marah. Akhirnya saya tanggalan. Oh, ini masa bulannya. Baru saya bilang, sayang, yuk kita makan soto padang. Yuk kita makan pepes Palembang. Ini asli loh. Mah. Nah, kok sudah heran istri saya yang saya cium. Artinya suami seringlah cium istri itu supaya dia sembuh. Kalau dia pun datang bulan, dia netral, dia normal, dia tidak marah-marah. Itu maksudnya. Di usia senja hidup kita melimpah kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Yang terakhir, pendeta dia mengatakan terakhir, dia bilang haleluya. Oke ya, pendeta ya, saya ingat ya. Yang terakhir yaitu di usia senja hidup orang yang benar, hidupnya berkemenangan. Colek kiri kanan, hidup kita berkemenangan. Yang terakhir bilang, kau dengar itu. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya hidup kita produktif, berkemenangan. Kalau orang bangun jam 6, bangunlah jangan bangun berdoa. Kalau orang berdoa 1 jam, berdoalah 3 jam, supaya engkau berkemenangan. Satu tokoh yang luar biasa saya belajar, yaitu Harlan David Sanders, bahwa hidup ini bukan soal menang atau kalah, tapi di mana kita bersyukur, di mana kita mengerti bahwa Tuhan merancangkan kita berkemenangan. Tuhan tidak ciptakan kita untuk kalah, tapi Tuhan merancang kita untuk berkemenangan. Harlan David Sanders mengatakan dalam hidupnya, dia bumbu KFC itu sampai sekarang laku luar biasa di seluruh dunia. Ternyata bumbunya itu 1000 kali ditolak, berarti 1000 kali gagal. Mungkin engkau kesini sudah berkali-kali gagal, tapi belum mencapai 1000 kali. Mungkin engkau 5 kali gagal, lakukanlah ke-6 kali. Jika engkau gagal 12 kali, lakukanlah yang ke-13 kali. Jika engkau jatuh 4 kali, bangunlah yang ke-5 kali. Harlan David Sanders berhasil menjadi pengusaha kelas dunia, yaitu KFC sekarang. Dia memulai usahanya di umur 65 tahun. Angkat tangan di sini di bawah umur 65 tahun. Saudara masih bisa menjadi pengusaha besar. Amin. Belum putus harapan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian tadi yang luar biasa. Sampai
mengasihi kami. Dimanapun, di umur kapanpun, kasih Tuhan kekal bagi kami. Kasih Tuhan tidak berubah. Sepanjang hidup kami, Engkau Tuhan yang setia. Sepanjang hidup kami, Engkau sangat baik. Dan napas kami memuliakan nama. Dan biarlah kami bersyukur menyanyikan kemuliaan. Bersyukur sepanjang hidup kami, karena Engkau Tuhan yang setia. Kami yang hadir di sini, jika ada yang sakit ya Tuhan, kasih-Mu itu menyembuhkan kami. Jika ada masalah yang kami bantu, kasih-Mu itu memulihkan kami. Jika kami ada yang sakit hati, kasih-Mu itu menyembuhkan kami. Jika kami ada luka batin, luka hati, kasih-Mu itu menyembuhkan kami. Engkau luar biasa, melalui kasih-Mu yang kekal. Angkat tangan-Mu, arahkan kepada Tuhan sebagai bukti pertolongan. Dalam nama Yesus, tangan kami angkat. Kami berserah kepada-Mu untuk menikmati kasih-Mu yang kekal. Kami berserah kepada-Mu untuk masuk kepada kasih-Mu yang lebih dalam, sehingga kami dipulihkan. Hari Rabu kami akan membawa kemenangan. Hari Rabu kami bisa bersyukur apapun hidup kami. Hari Rabu kami akan bersyukur buat istri yang sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur buat suami yang sudah percayakan kepada kami, para istri. Kami bersyukur buat anak yang sudah titipkan bagi kami. Kasih-Mu itulah yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Kekallah Engkau Raja segala raja. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sampai. Napasku memuliakan, kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sampai. Napasku memuliakan, benar ya Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersukacita ada di ibadah ini. Di sesi ketiga kami sungguh diberkati memahami bahwa Tuhan, kasih Tuhan itu tidak berubah. Kapanpun, dimanapun, kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hari ini hari sesi yang terakhir, biarlah kami dikuatkan